Babak baru kasus kelitih Gedung Kuning, 5 terdakwa ajukan kasasi. Rumah dinas Wakil Bupati Bantul telan dana 4,4 miliar rupiah. Baju sio kelinci mulai diburu jelang Imlek. Saudara, 5 terdakwa kasus kelitih atau kekerasan jalanan yang terjadi di kawasan Gedung Kuning, Kota Yogyakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui pengacaranya. Mereka yakin polisi melakukan salah tangkap pelaku kelitih yang menewaskan seorang bernama Dava Azin Albazid pada Minggu 3 April 2022. Kasus kelitih yang terjadi di kawasan Gedung Kuning, Kota Yogyakarta kini memasuki babak baru. 5 terdakwa kasus kelitih di kawasan Gedung Kuning, Kota Yogyakarta yang menewaskan seorang remaja bernama Dava Azin Albazid pada Minggu 3 April 2022 kini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kelima terdakwa melalui kuasa hukumnya menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung setelah para terdakwa mengajukan banding. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memvonis 10 tahun penjara kepada RNS dan juga 6 tahun bagi FAS, MMA, HAM, serta AMH. Permohonan kasasi ini kami ajukan itu bukan hanya persoalan bahwa terdakwa dihukum 10 atau 6 tahun atau berapa lama para terdakwa dihukum, bukan. Tapi ada hal yang sangat prinsipil bagi kami adalah ketika fakta persidangan jelas membuktikan bahwa terdakwa ini tidak tahu menahu terkait peristiwa kelitih Gedung Kuning. Jangankan terlibat, tahu saja tidak. Sementara itu, kedatangan kuasa hukum terpidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dibarengi dengan aksi sejumlah orang tua dari para terpidana yang membawa beberapa poster yang berisi menuntut keadilan yang ditegakkan, serta berharap agar anak-anaknya segera dapat dibebaskan. Karena ya kondisinya alhamdulillah baik-baik aja, ini udah agak tenang, support terus mas buat anak-anak saya. Yang lain juga seperti itu sih? Semuanya sama, semuanya udah memahami, udah tenang, udah yakin insya Allah bisa bebas. Terus harapannya Bu dengan kasasi ini Bu seperti apa? Harapannya pengen keadilan dan anak-anak semuanya bisa bebas. Pengen semuanya adil jujur gitu loh mas. Jadi nggak kayak di PT sama GPM. Nyata Pak, pengen semuanya pengen jelas kebenarannya. Agung Kristiono, RBTV. Kita beralih ke Sleman, Yogyakarta. Saudara, pengawasan perbankan terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain sedang memproses pengajuan pendirian bank baru, tercatat OJK juga telah menurunkan peringkat sebuah bank umum menjadi BPR karena kurangnya modal inti sesuai yang sudah disepakati atau disyaratkan. Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan sejumlah data terkait dengan fungsi pengawasan perbankan. Menurut Kepala OJK DIY Jimmy Parjiman belum lama ini menyampaikan, saat ini perbankan syariah sudah cukup banyak sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Saat ini bahkan pihak OJK sedang memproses pengajuan izin bank umum syariah yang baru, sehingga nantinya diperlukan sinergi antara lembaga syariah yang sangat diperlukan karena berkaitan dengan kemajuan ekonomi syariah. Sebagai catatan, OJK tidak memberikan toleransi terhadap pertawaran yang sudah ditentukan bagi dunia perbankan. Bahkan, OJK terpaksa harus melakukan penurunan peringkat sebuah bank umum karena tidak memiliki kecukupan modal inti sesuai dengan peraturan. Sinergi terhadap antar lembaga keuangan syariah saya kira sangat diperlukan karena memang ini untuk kemajuan ekonomi syariah. Nah, memang terkait dengan ketentuan Bapak Ibu sekalian kami sampaikan bahwa OJK saat ini tidak akan memberikan perpanjangan waktu terhadap ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditentukan di peraturan sebelumnya. Sebagaimana kami terakhir kemarin sudah mengeluarkan mendowngrade salah satu bank umum ya, karena tidak bisa memenuhi modal inti
sebesar 3 triliun, akhirnya kita turunkan menjadi BPR. Saudara, pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres membangun sumur bor di wilayah sulit air Gunung Kidul. Pengeboran tersebut dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pas Pampres ke-77 bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Serayu Opak atau BBWHS. Pembangunan sumur bor diharapkan dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga sekitar. Komandan Pas Pampres Marskal Muda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko bersama dengan pejabat tinggi Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan bakti sosial dengan membangun sumur bor di Dusun Terukan, Kelurahan Karangasem, Palian, Gunung Kidul. Pembuatan sumur bor di Dusun Terukan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Hari Bakti Pas Pampres ke-77. Pengeboran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat. Dari hasil uji ditemukan cekungan air amfibiar 30 meter, sehingga mampu mengambil air 1 liter per detiknya. Debit tersebut dapat mencukupi kebutuhan 1.000 orang. Pengeboran ini kan kita sudah melakukan namanya studi geolistrik. Memang studi geolistrik itu untuk mengetahui ada air, kandungan air seberapa yang akan kita bisa ambil. Di bawah sini sebenarnya sudah kita lakukan geolistrik, ada namanya lapisan atau cekungan setebal 30 meter. Jadi artinya kalau kita ambil 1 liter per detik itu masih bisa cukup. Harapan kita kalau memang nanti debitnya itu lebih dari 1 liter per detik akan kita kembangkan. Tapi kalau sudah sampaikan di sekitar sini ada beberapa sumur memang rata-rata 1 liter per detik. Nah, kebetulan kami juga lama di sini, artinya orang tua kami orang sini. Jadi kesulitan air itu kami rasakan, karena memang kecil kami kalau mau mandi atau apa ya kita nimba sendiri. Jadi tahu bagaimana dalamnya itu sumurnya, sehingga kesulitan untuk cari air itu kami rasakan. Makanya pada saat kami diberikan kepercayaan ini, apa yang bisa kita berikan ya buat kamu halaman. Mudah-mudahan ini bisa mewujudkan, meringankan atau sedikit membantu warga masyarakat sini untuk kebutuhan air. Saudara, perwakilan Uni Emirat Arab menandatangani kesepakatan terkait dengan pengelolaan Masjid Sheikh Zayed. Pengelolaan kawasan akan melibatkan kolaborasi Kemenak dengan Universitas MBZ, Uni Emirat Arab. Perwakilan Uni Emirat Arab dan juga Kemenak sepakat terkait dengan pengelolaan Masjid Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Pengelolaan akan dilakukan secara bersama antara pemerintah Indonesia dengan Universitas MBZ. Dalam penandatanganan MOU, Indonesia diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin dan juga Uni Emirat Arab diwakili oleh Lektor Mohammed bin Zayed University for Humanity Khaled Salem Al-Yabouni Al-Dahrey. Hadir pula sejumlah tokoh termasuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Masjid Sheikh Zayed yang merupakan hadiah Pangeran Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed untuk Presiden Jokowi nantinya tidak hanya sebagai tempat ibadah. Fungsi lainnya yaitu sebagai sarana kegiatan keagamaan. Ada manajemen bersama antara Kementerian Agama dengan Universitas Muhammad bin Zayed Solo. Jadi itu kita MOU bersama untuk bersama-sama mengawal ya, karena di masjid ini nanti banyak aktivitas ya, banyak kegiatan terkait dengan keagamaan ya, bukan hanya ibadah tentunya. Masjid ini tentu fungsinya nanti banyak ya, ada bagaimana masjid ini bisa berfungsi bermanfaat untuk masyarakat secara umum, secara luas ya. Selain MOU terkait pengelolaan Masjid Sheikh Zayed, juga disepakati soal rencana pembangunan Solo Culture Center. Sementara terkait dengan pembukaan Masjid Sheikh Zayed, Gibran menyatakan akan diupayakan di bulan Ramadan, di mana juga akan ada event Ramadan yang sudah dijadwalkan. Rizky Budi Pratama, RBTV. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain, tetap bersama dengan kami di Kabar Jogja, RBTV. Dalam rangka ulang tahun yang ke-25, Kids Fun mempersembahkan Senam Masal 2023 dimeriahkan oleh Darboy Gang dan artis-artis pendukung lainnya. Menangkan hadiah utama 4 unit sepeda motor dan puluhan hadiah menarik lainnya. Hari Minggu, 5 Februari 2023 dari jam 6 pagi di Kids Fun Park, Yogyakarta.
Segera daftar di Kids One Park Yogyakarta atau hubungi 0274 435 3435. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jogja bersama saya Iwan Gastia. Saudara, pemerintah Kelurahan Balai Catur, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta menerapkan PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan juga sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan lantaran separuh dari warganya bertempat tinggal di pegunungan yang banyak mengandung kapur. Kelurahan Balai Catur adalah kelurahan yang berada di Kapanewon Gamping yang separuh lebih wilayahnya berupa pegunungan dengan kandungan kapur yang tinggi. Salah satu masalah warga yang tinggal di daerah pegunungan kapur ini adalah ketersediaan air bersih yang layak untuk konsumsi. Selama ini warga mengandalkan dari perusahaan air daerah untuk keperluan rumah tangga. Namun untuk konsumsi, banyak warga yang mengandalkan membeli air galon. Melihat kondisi ini, pemerintah Kelurahan Balai Catur menyambut baik untuk melakukan kolaborasi dengan program pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat PAMSIMAS. Sejak bulan September 2022, PAMSIMAS Balai Catur tepatnya di Dusun Temuwuh Kidul sudah berhasil direalisasikan. Sebanyak 70 kakak sudah mendapatkan fasilitas PAMSIMAS ini. PAMSIMAS ini juga terbukti mampu menjadi solusi ketersediaan air bersih di wilayah ini. Kalau jam ada hujan ya bau. Nah, sekarang ganti ini airnya. Dari PAM. Dia PAMSIMAS. Sekarang lancar. Ada 70. 3 RT di Temuwuh Kidul. Di sini memang sangat membantu masyarakat yang notabene di pedusunan sini di Temuwuh Kidul itu pegunungan yang pada umumnya airnya mengandung zat kapur. Alhamdulillah dengan adanya PAMSIMAS ini kita bor sedalam 100 meter, alhamdulillah
kandungannya sangat bagus. Untuk saat ini sementara pemanfaat baru 70 kakak. Nawawi, RBTV. Kita beralih ke Bantul, Saudara. Setelah puluhan tahun Bantul tidak memiliki rumah dinas wakil bupati yang permanen, akhirnya rumah dinas wakil bupati Bantul selesai dibangun. Rumah dinas untuk orang nomor 2 di Bantul ini selesai dibangun pada 2022 yang lalu dengan anggaran 4,4 miliar rupiah. Pembangunan rumah dinas wakil Bupati Bantul yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Bantul ini dikerjakan pada rentang waktu 2021 hingga Desember 2022 yang lalu. Saat ini bangunan dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan ke depan. Pembangunan rumah dinas jabatan wakil bupati ini dilaksanakan dengan sumber dana APBD Bantul 2022 dengan anggaran 4,4 miliar rupiah. Rumah dinas wakil bupati Bantul tersebut luasnya sekitar 555 meter persegi yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Bantul seluas sekitar 2.645 meter persegi. Pihak pemerintah kabupaten memastikan pembangunan rumah dinas wakil Bupati Bantul telah memenuhi persyaratan baik dalam perencanaan pembangunan, pengawasan, keselamatan, kesehatan, dan juga kenyamanan. Dari Bantul, Deli Nurwijaya, RBTV. Saudara Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan juga Wakil Bupati Danang Maharsya menghadiri puncak perayaan Natal 2022 dan juga Tahun Baru 2023 keluarga besar Kristiani pemerintah Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan bakti sosial kepada TK Indriasana Medari dan juga Gereja Baptis Indonesia Bukit Zaitun Wukirsari, Cangkringan. Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Kristiani Pemerintah Kabupaten Sleman, Bambang Sigit, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sleman yang telah memberikan dukungan dan juga perhatian. Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyampaikan puncak perayaan Natal 2022 dan juga Tahun Baru 2023 menjadi wujud pemersatu kebersamaan. Melalui acara tersebut, Bupati berharap masyarakat Sleman dapat semakin menjunjung kedamaian, toleransi, dan juga kebersamaan. Keberagaman sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Sleman. Hadirin yang berbahagia, melalui tema ini, saya mengajak kepada seluruh umat Kristiani di Kabupaten Sleman untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Sleman. Widi, RBTV. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain. Tetap bersama dengan kami di Kabar Jogja, RBTV. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. 60
Aja lali nonton lele setengah 6, ketuk setengah 7. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Kono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoknya aja lali kudu nonton. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kabar Jogja RBTV. Saudara, berawal saat usahanya bangkrut akibat pandemi COVID-19, seorang warga di Bantulan, Kelurahan Sidoarem, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta berusaha bangkit dengan merintis usaha baru berupa jasa konstruksi baja ringan. Belajar melalui tutorial di internet, kini usaha yang dirintisnya mulai membuahkan hasil untuk bertahan hidup. Jasa konstruksi baja ringan kini dipilih menjadi usaha baru Eko Widodo, warga Bantulan, Kelurahan Sidoarem, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta. Pada awalnya Eko membuat kreasi kandang kucing karena saat pandemi banyak orang menyibukkan diri dengan memelihara hewan di rumah masing-masing. Selanjutnya ia pun mulai berinovasi kreasi baru seperti gerobak kaki 5. Karena harganya yang relatif terjangkau, produk kreasinya laku terjual dan saat ini terus berkembang hingga mulai merambah konstruksi untuk rumah dan juga kontrakan. Perumahan seperti ini biasanya mereka kondisinya rekonstruksi gitu ya, dari baik membuat baru maupun rekonstruksi dengan model ataupun dengan struktur yang lama. Selain itu, di sela kesibukannya menerima order pemasangan baja ringan, Eko biasanya membuat beragam kreasi kebutuhan rumah tangga yang akan dipasarkan secara online. Beragam produk seperti rak buku, tangga lipat, dan juga etalase menjadi produk yang saat ini sering ia hasilkan. Nawawi, RBTV. Saudara, mendekati perayaan malam Tahun Baru Imlek, pernak-pernik Imlek mulai diburu oleh warga. Salah satunya baju-baju khas Imlek di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Salah satu toko di Pasar Gede Solo ini mulai ramai didatangi oleh pengunjung. Seperti tahun sebelumnya, di momen jelang perayaan Tahun Baru Imlek ini, pemilik toko menjual baju khas Imlek. Pengunjung banyak yang memburu baju bergambar shio kelinci. Pasalnya pada tahun 2023 ini masuk shio kelinci air. Warga percaya shio tahun ini melambangkan kemakmuran. Tidak hanya itu, baju model Cheongsam dan juga jebao juga diburu oleh warga. Baju-baju itu merupakan pakaian adat tradisional asal Tionghoa. Meski begitu, pengelola menjelaskan tahun ini penjualan baju shio kelinci tidak seramai tahun yang lalu. Jualannya ya lumayan bagus, cuma kalau dibandingkan sama tahun kemarin lebih bagus yang untuk tahun ini. Untuk lebih bagus tahun kemarin. Jenisnya apa aja, Bu? Jenisnya ada Cheongsam, jibao. Kalau Cheongsam itu kebanyakan untuk yang cowok itu, yang jibao itu untuk cewek yang bermodal sektris. Yang paling diminati apa, Bu? Semuanya soalnya kan cewek cowok, jadi masing-masing semuanya barangnya laku. Seluruh pakaian khas Imlek dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pengunjung paling banyak mencari baju Imlek untuk anak-anak. Rizky Budi Pratama, RBTV. Perayaan Imlek menjadi momen yang dinanti bagi pelaku usaha kue keranjang di Yogyakarta.
seperti yang terdapat di Kampung Tukangan, Kota Yogyakarta ini. Bernama Bak Chang Kue Mangkuk, usaha didirikan sejak tahun 1965 dan diwariskan secara turun-temurun. Saat momen Imlek, produsen ini sering dibanjiri pesanan. Bahkan setiap harinya, produsen ini mampu memproduksi ratusan kue keranjang dengan berbagai ukuran. Untuk menghasilkan kue khas Imlek dengan mutu dan kualitas tinggi, membutuhkan proses yang panjang, dimasak lebih dari 8 jam setiap kali melakukan proses produksi. Bahan utama pembuatan kue keranjang ini adalah tepung beras ketan dan campuran gula pasir. Kue keranjang yang sudah jadi tersebut kemudian dihias dan dijual satu paketan. Untuk ukuran kecil dijual dari harga Rp100.000, sementara ukuran sedang dijual seharga Rp300.000 dan ukuran besar senilai Rp400.000. Di tempat produksi di Kampung Tukangan ini, semenjak sepekan terakhir terjadi peningkatan pesanan hingga 25%. Kue-kue tersebut banyak dipesan oleh toko-toko Imlek di kota Yogyakarta. Kue keranjang tersebut juga dipasarkan di seluruh Yogyakarta, Magelang hingga wilayah Lampung. Anu toh ya, pamane ya sing penting itu untuk sembahyang lah. Tapi kan kalau biasanya satu keluarga mau ngasih itu, mau ngasih teman-teman, mau ngasih siapa, ini kan tahun baru. Dibanding hari biasa udah meningkat berapa persen sih? Ya 25. Berapa persenan? Apa sih yang paling banyak dipesan apa? Kue jenis apanya? Jangan yang tanggung-tanggung nih, yang kecil-kecil untuk apa? Nasi itu. Kue keranjang ini biasanya digunakan oleh warga keturunan Tionghoa untuk melengkapi jamuan peribadatan di kelenteng. Selain itu, kue keranjang juga dijadikan buah tangan untuk dibagikan ke sanak famili dan tetangga hingga kepada karyawannya. Agung Ristiono, RBTV. Informasi terakhir tadi menutup kebersamaan kita di Kabar Jogja untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu simak Kabar Jogja di setiap harinya pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Iwan Agastia dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan salam Kabar Jogja.